juga saya minta bantuan gini, karena saya ingin bawa KP atau KKT atau apa, ini selama ini kan kadang Iya, lepas dari pembimbingnya. tidak terdengar Padahal suara. kalau nggak salah kesepakatan yang dibuat itu, kalau pembimbing DPA, pembimbing akademik ya, itu otomatis bimbing KP ya, benar ya, Maaf, KKT ya. suaranya tidak terdengar. Halo, ya sudah dengar suara saya, sudah. Halo, sudah. Halo, sudah bisa dengar. Halo, ya. Halo, ya bisa dengar suara saya? Oh, sudah terdengar, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya oke, mungkin Anda posisinya di mana? Di kos-kosan atau di mana? Di Di kos, kampus. Pak. Ya makanya kadang kemarin yang di kos tergantung wifi-nya itu. Karena tadi saya barusan kan bimbingan yang S2. Oh, iya, iya, Suaranya iya. lancar. Setelah pindah Anda kok jadi nggak lancar, berarti mesti di tempat Anda kan. Ya, kadang Iya, beda. Karena memang ini online kan jadi ketahuan dia di mana lokasinya itu. iya, siap, Jadi Pak. memang ini seharian Senin kan saya bimbingan tadi S2, ini yang KP, terus nanti yang skripsi, terus nanti yang S3 itu. Jadi gini, eh, untuk KP saya kasih waktu sekarang tiap hari Senin jam 9 untuk hanya monef, itu artinya hanya diskusi singkat. Nanti kalau udah teknis kita cari waktu lain. Nah, mungkin yang saya harapkan ini adalah karena pembimbingan DPA kan otomatis jadi pembimbing KP kan. Iya, Pak. Ini ada KP apa yang KKT ya? Ada yang aktuaria apa statistik? Statistik KKP, Pak. KP kan. Tadi Iya. MBKM itu kadang ada, karena saya gabungkan di satu forum ini karena yang kan saya pisah 4, jadi yang satu skripsi, satu tesis, satu disertasi yang S3, terus satunya lagi ini. Nah, Anda karena yang statistik itu, nanti yang tolong yang pada KP itu, saya inginnya selama KP pun komunikasi ke sini supaya nyambung, karena banyak sekali yang KP-nya oleh perusahaannya dipindah-pindah di tempat yang kadang nggak relevan dengan statistik gitu. Nah, harapan saya nanti Anda sudah berangkat KP belum ya? Sudah, Pak, kebetulan. Di mana? Sudah selesai? Sudah selesai di Bapeda, Pak. Nah, itu. Jadi sudah selesai, maka nanti Anda otomatis kan ya sudah terjadi kan. Kalau Iya, sudah benar. terjadi, yang saya kesulitannya adalah kalau di sana minim sekali statistiknya yang berperan itu. Oh, iya, iya. Ya, itu yang menyebabkan mosok laporan KP yang ini saya harapkan, saya inginkan sebenarnya ini tujuannya. KP dulu didesain waktu awal itu adalah supaya mahasiswa mengenal dunia kerja melalui statistiknya. Nah, yang bahaya pada saat Anda ternyata statistik tidak dibutuhkan di dunia nyata itu. Oh, kan fatal kan? Jadi Anda nggak semangat kuliah statistik kan? Oh, ternyata nggak ada gunanya itu. Wah, misalnya gitu. Tapi kalau Anda masuk dunia apa KP itu, wah ternyata statistiknya berperanan sekali gitu. Ada yang malah parah karena mau ke sini mau ngapain kamu? Wah, gitu Anda bingung juga gitu. Sama-sama bingungnya akhirnya hanya disuruh-suruh aja itu. Ada ya. Nah, sekarang oke. Anda berarti kalau sudah terjadi, Anda sudah bikin overlay-nya belum ya? Sudah Atau di bikin docs, Pak. yang Docs doc dan ya? ya, Docnya sudah di-share ke saya ya? Sudah ya? docs-nya belum, tapi sintaks dan Google Slides-nya sudah. Di mana? Coba coba Anda sekarang, saya karena berarti sudah di-share ke saya ya? Sudah, Pak. Di Google Drive atau di mana? Saya share melalui email seperti biasa, Pak. Kayak share Coba. aksesnya. Oke, coba saya ini kan apa Gevira berarti emailnya ya kalau saya coba searching. Iya, Pak. Tadi pagi saya share-nya. Oh, barusan berarti Iya, semoga baru baru nongol coba. iya. Mana ya? Karena saya kalau oh ya ini ke. Jadi Anda sudah kemarin Kalmin clustering 4 indikator indeks oh yang pembangunan manusia ya Anda yang kemarin ini ya. Iya, Di benar, Pak.
Oke, ya udah sekarang Anda malah apa? Karena sudah bikin slide, Anda bisa presentasi aja nggak apa-apa. Anda coba nanti baru kita lihat laporannya. Oh iya, siap Pak. Ya, oke, silakan. Anda saya beri waktu untuk Anda share screen. Siap Pak. Sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Ya. Oke. Bentar. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, saya mengambil judul analisis K-means clustering 4 indikator indeks pembangunan manusia di Kalimantan berdasarkan 3 dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi hidup layak. Nah, kemudian latar belakang sebelumnya Bapak menyuruh untuk revisi dan menyangkutkan dengan Bapda, tapi saya belum melakukannya Pak, karena saya fokus ke analisisnya terlebih dahulu. Karena kemarin Oke, nanti ini diperbaiki. Jadi intinya saya hanya ini bahwa ini bermanfaat bagi Bapeda itu dan bermanfaat bagi Anda. Intinya di latar belakang itu ada dua motivasi. Bapeda dapat manfaat nggak dengan kerjaanmu ini, ngurusi IPM ini? Terus Anda sendiri dapat manfaat apa dari sisi statistik, juga bisa juga dari sisi pribadi. Tapi yang penting dari sisi statistik, tantangannya apa? Ngolah IPM itu. Nah, nanti ini yang tadi Anda jadi judul kan, judul statistiknya itu. Ya, oke, silakan lanjut. Kemudian ini seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu juga, studi pustakanya saya menggunakan analisis cluster yang terbagi menjadi metode hierarki dan metode non-hierarki, dan saya melakukan K-means clustering, yaitu salah satu metode hierarki dalam analisis cluster. Dan K-means clustering adalah metode analisis cluster non-hierarki yang bertujuan mengelompokkan objek yang ada menjadi satu atau lebih cluster berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek dengan karakteristik yang sama digabungkan bersama dalam cluster yang sama, dan objek dengan karakteristik berbeda digabungkan bersama dalam cluster yang berbeda. Pada K-means clustering, penentuan satu objek dalam cluster tertentu berdasarkan rataan terdekat dan jumlah cluster telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke metodologi penelitian, sumber datanya seluruh data dari BPS. Ini belum saya tambahkan data dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, tapi sudah saya lakukan analisisnya. Kemudian lanjut ke teknik analisisnya seperti biasa. Yang pertama mengumpulkan data, kemudian mencari jumlah cluster optimal. Pada analisis ini saya menggunakan metode silhouette method. Kemudian melakukan analisis cluster dengan metode yang saya gunakan, yaitu K-means clustering. Selanjutnya saya membuat plot dan grafik hasil analisis dan juga peta persebaran clusternya. Dan terakhir saya melakukan interpretasi dan memberikan kesimpulan. Nah, ini ada datanya, data Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Kemudian dari 4 indikator IPM, yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Kemudian saya juga menggunakan data dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sesuai rekomendasi Bapak agar dapat dilihat perbandingannya dalam satu Kalimantan, tidak hanya 3 provinsi. Kemudian untuk statistika deskriptifnya seperti ini. Setelah dilihat statistika deskriptifnya, saya memperoleh kesimpulan bahwa Kalimantan Barat itu memiliki rata-rata nilai harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah terendah dibandingkan provinsi lain di Kalimantan. Kemudian Kalimantan Selatan memiliki nilai rata-rata angka harapan hidup terendah, Kalimantan Utara memiliki nilai rata-rata pengeluaran per kapita terendah, dan Kalimantan Timur memiliki nilai rata-rata keempat indikator IPM tertinggi di keempat indikator tersebut. Kemudian lanjut ke analisis cluster. Setelah menggunakan silhouette method, diperoleh jumlah optimal clusternya 2 dan diperoleh hasil clusteringnya dengan cluster minusnya, cluster 1 itu dengan kategori tinggi dan cluster 2 kategori rendah, karena menyesuaikan dengan rata-rata dari angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita tiap cluster. Kemudian berikut hasil clusternya juga. Yang cluster tinggi hanya kota Pontianak dan sisanya cluster rendah. Kemudian saya juga membuat cluster map sesuai rekomendasi Bapak minggu lalu. Terlihat bahwa titik merah yaitu cluster tinggi hanya pada kota Pontianak. Dan 13 dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat masuk ke dalam cluster rendah. Kemudian lanjut ke analisis cluster pada Kalimantan Barat dengan nilai K itu 3 sesuai dengan saran Bapak minggu lalu. Karena dipilih 3 karena nilai average silhouette scores-nya itu tertinggi kedua setelah
jumlah klaster 2, sehingga digunakan nilai klaster 3. Dan diperoleh hasil clustering seperti ini, sehingga ada 3 klaster, yaitu kategorinya tinggi, rendah, dan sedang. Dan hasil clusteringnya tetap sama pada kategori tinggi, hanya kota Pontianak, dan kategori rendah ada 3 kota yang pastinya perlu fokus pemerintah lebih jauh. Kemudian juga kategori sedang ada cukup banyak. Kemudian berikut cluster map-nya, masih sebagian besar untungnya masih termasuk dalam cluster sedang. Oh, yang biru ini sedang? Iya, yang biru ini sedang, Pak. Oke. Oke, kemudian lanjut ke pada Kalimantan Timur. Sama juga jumlah optimal klasternya 2, dan diperoleh hasil clustering seperti ini. Kategori tingginya ada 3 kabupaten kota, dan kategori rendahnya ada 6 kabupaten kota. Kemudian berikut. Ini nggak ada sedangnya ya? Ini 2 dulu, Pak, nanti ada 3. Bapak suruh bikin 2 gitu ya? Iya. Oh, lihat. Oke. Nah, ini peta persebarannya. Mayoritas termasuk dalam klaster rendah. Kemudian berikut analisis klaster dengan jumlah klasternya itu 3. Yaitu klasternya berkategori tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kategori tinggi sendiri terdapat 2 kota, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Kategori sedang Bontang, dan kategori rendah terdapat 6 kota yang tadinya masuk ke kategori rendah di analisis yang awal dengan jumlah klaster 2. Kemudian berikut peta persebarannya. Sama juga mayoritas masuk ke dalam klaster mayoritas malah masuk ke dalam klaster rendah. Setelah dilakukan dan dilihat persebaran klasternya. Kemudian akan dilakukan analisis klaster pada Kalimantan Utara dengan jumlah klasternya 2, dan diperoleh kategori klasternya itu rendah dan tinggi. Dengan rendah beranggotakan 4 kabupaten kota, dan tinggi beranggotakan 1 kabupaten kota, yaitu Tarakan yang merupakan ibu kota provinsinya. Berikut hasil persebarannya, itu mayoritas masuk di klaster rendah, terlihat jelas. Kemudian lanjut ke hasil clustering dengan jumlah klasternya 3, di mana kategori sedang itu beranggotakan Kabupaten Kota Malinau dan Bulungan. Kemudian kategori rendah Tanah Tidung dan Nunukan, serta kategori tinggi yaitu Tarakan. Ini peta persebarannya, mayoritas juga berada dalam klaster rendah. Berarti itu yang berbatasan dengan Malaysia sama Brunei, yang Tarakan? Iya. Kalau Brunei sebelah mananya ya? Nanti coba kalau yang pas ini ya, lihat peta sekalian yang ada Malaysianya sama Brunei-nya ya. Oh iya, Pak. Jadi makanya kok dia tinggi kan ini kan, Tarakan? Iya, tinggi, Pak. Tinggi. Nah itu mah. Ya coba hanya ini khusus yang ini ya, karena berbatasan dengan negara lain kan itu. Oh iya, siap. Ini saya coba. Karena Anda, kalau Anda bisa tahu IPM-nya apa? Brunei sama itu bisa dapat nggak ya? Waduh, cari di mana ya? Nanti coba. Iya, nanti saya coba. Ya nggak apa-apa, di searching aja, kalau dapat aja untuk tambahan aja kok. Khusus yang ini spesial karena berbatasan dengan itu. Apa, Malaysia dengan Brunei. Oke, ini saya nanti cari lagi. Ya tambah aja lah untuk ini. Oke. Kemudian ini analisis klaster pada Kalimantan Selatan dengan jumlah klasternya 2, dan yang masuk kategori tinggi hanya Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, sisanya masuk ke dalam kategori rendah. Berikut klaster map-nya, di mana mayoritas masuk dalam kategori rendah. Kemudian ini merupakan analisis klaster pada Kalimantan Selatan dengan jumlah klasternya 3, di mana kategori tinggi beranggotakan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru sama seperti tadi. Kemudian kategori rendahnya
mayoritas ya kategori rendah cukup banyak, dan kategori sedangnya hanya beranggotakan Burito Kuala dan Hulu Sungai Utara. Kemudian ini peta persebarannya, di mana mayoritas kabupaten kota di Kalimantan Selatan itu berkategori IPM-nya rendah. Kemudian ini merupakan analisis pada Kalimantan Tengah dengan jumlah klasternya 2. Diperoleh bahwa kabupaten kota yang masuk ke dalam klaster tinggi hanya Palangkaraya, sedangkan sisanya masuk ke dalam kategori rendah. Dan ini sudah terlihat dengan jelas bahwa mayoritas kabupaten kota di Kalimantan Tengah masuk ke dalam klaster rendah. Kemudian akan dilakukan analisis menggunakan jumlah klaster 3 untuk melihat pembagian dan persebaran kabupaten kota berdasarkan klaster indikator IPM-nya. Untuk klaster dengan kategori tinggi cukup banyak terdapat peningkatan, yaitu Barito Utara juga sekarang masuk ke kategori tinggi dan lain-lain. Kemudian kategori sedangnya masih cukup banyak juga, dan kategori 1 itu kategori rendah. Kategori rendahnya cukup banyak, masih kategori sedangnya juga cukup banyak, dan kategori tingginya tetap hanya 1, yaitu Palangkaraya. Oh, ini kayaknya yang bawah nggak tertulis ya, ternyata yang tinggi kan malah itu. Ya, Iya, coba ada setelah kelihat map-nya tuh. Kemudian ini maps-nya. Ini tidak langsung terlihat mayoritasnya seperti yang sebelum-sebelumnya, di mana daerah dengan yang masuk ke klaster rendah dan sedang itu cukup seimbang, walaupun masih mayoritas masuk ke dalam klaster sedang. Jadi ini kalau misalkan warnanya dikonsistenkan, misalnya hijau itu yang tinggi, kuning itu yang sedang, misalnya merah itu yang rendah, itu bisa nggak gambar mapnya? Oh ya, coba warnanya dikonsisten. Nanti Anda pakai apa ini bikinnya nih? Pakai Python, pakai Google Colab Python dan Arah. Oh, lah berarti coba ya disetting kalau yang tinggi itu hijau, kuning itu sedang, merah itu yang rendah misalnya. Dia konsisten, kayaknya berubah-ubah warna terus ya, jadi juga interpretasinya ikut-ikutan. Kan sekarang yang tinggi yang biru ya. Biru ya. Cuman saya mikir tadi pokoknya kalau yang sedikit mesti yang tinggi gitu. Yang sedang sama rendah mesti banyak itu kan. Tapi kalau bisa konsisten misalnya jadi sekarang untuk warning itu, ini daerah hijaunya masih sedikit loh. Yang kuningnya masih banyak, apalagi merahnya itu. Jadi kan untuk yang jadi gubernur di Kalimantan Selatan ya harus pikirkan. Nah, nanti saya harapkan di kesimpulannya Anda dapat rekomendasi. Ini sudah masih ya, oke, itu kan dulu sampai selesai dulu aja. Oke, silakan lanjut. Ya. Kemudian ini pada Kalimantan keseluruhan dengan jumlah klaster 2 ini diperoleh daerah dengan klaster rendah itu masih dominan, mayoritas masuk ke klaster rendah. Dan ini peta persebarannya, di mana klaster merah itu adalah klaster tinggi dan klaster hijau itu klaster dengan indikator IPM yang rendah. Nanti rinciannya akan ada di kesimpulan. Oke. Kemudian ini pada Kalimantan. Ini pada Kalimantan. Kemudian dengan jumlah klasternya 4. Jadi kali ini kategorinya ada rendah, sedang, tinggi, dan sangat rendah. Nah, untuk kategori tinggi sebenarnya tidak banyak berubah dari yang tadi. Dan kategori rendah, sedang, dan sangat rendahnya cukup merata, hampir sama jumlahnya. Kemudian kita lihat maps-nya. Nah, untuk daerah merah itu klaster berkategori rendah, hijau itu klaster dengan kategori sedang, biru itu klaster dengan kategori tinggi yang sangat kecil itu, kemudian ungu itu menandakan klaster dengan kategori sangat rendah. Terlihat sekali bahwa klaster dengan kategori rendah yaitu merah, serta klaster sedang yaitu hijau, dan klaster sangat rendah yaitu ungu ini cukup seimbang jumlahnya dan persebarannya. Yang tingginya mana? Yang tingginya biru? Yang tingginya biru ini Pak, kecil. Dikit banget ya? Iya, dikit sekali nih tersebar. Berupanya ini ya, hampir kayak nggak kelihatan kan masih itu. Iya, betul. Ini yang masih agak kelihatan nih di Kalimantan Timur.
Iya, memang. karena lebih banyak kan Iya, apa kabupaten. Kalau yang lainnya kan cuma ibu kotanya aja kan. iya benar Pak. Jadi nggak kelihatan kalau ibu kotanya luasnya sedikit itu. Ya kayak kalau misalnya lihat Jawa kan DKI kan kecil kan. Tapi Iya, 70% ekonomi ada di DKI kan. Misalnya gitu. Jadi kalau dihitung-hitung uangnya itu misalnya kelihatannya kecil tapi dia menguasai yang ya oke. Oke, oke. silakan lanjut. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Nah, setelah dilakukan analisis klaster dengan jumlah klaster optimal sebanyak 2 itu, rincian jumlah kabupaten kota tiap-tiap provinsi yang masuk ke dalam klaster kategori indikator IPM rendah itu untuk Kalimantan Barat sebesar 92,8%, yang berarti hampir 100% masuk ke klaster rendah. Kemudian Kalimantan Timur itu 70%, 7 dari 10 kabupaten atau kota masuk ke dalam klaster berkategori rendah. Untuk Kalimantan Utara itu sebanyak 80% daerahnya masuk ke klaster berkategori rendah, yaitu 4 dari 5 daerah. Kemudian untuk Kalimantan Selatan itu sebesar 84,6%, atau sebanyak 11 dari 13 daerah masuk ke klaster berkategori rendah. Dan untuk Kalimantan Tengah itu sebesar 92,8%, sama dengan Kalimantan Barat, itu 13 dari 14 daerahnya masuk ke klaster berkategori rendah. Untuk clustering seluruh Kalimantan, ini berikut kesimpulannya. Terdapat 10 kabupaten kota di Kalimantan yang masuk pada klaster dengan kategori indikator IPM tinggi, yaitu sebesar 18,18%, yang dengan rincian satu kota dari Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kota Pontianak, 5 kota dari Provinsi Kalimantan Timur, 1 kota dari Provinsi Kalimantan Utara, 2 kota dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan 1 kota dari Provinsi Kalimantan Tengah. Hampir seluruh daerah yang masuk ke klaster dengan kategori tinggi ini merupakan ibu kota provinsi atau pernah menjadi ibu kota provinsi. Untuk Oke, yang pernah sebentar. menjadi, Berarti ya, yang Kalimantan Timur besok ketambahan IKN ya itu besok itu kan jadi kayak satu namanya kayak kabupaten juga kan itu jadi karena apa kayak daerah khusus ibu kota kan jadinya nanti. iya, Itu betul. itu ikut wilayah mana berarti? Itu ngambil yang di antara yang tinggi apa yang rendah ya itu ya? Yang sekarang jadi area untuk IKN itu masuk kategori yang pas yang sekarang itu kan Itu, ada data data sebelum ada IKN kan. iya sebelum Pak, Ya, ini kan 2022. 2022 kan, nah ya berarti di situ itu daerahnya siapa besok itu maksud saya itu ngambil wilayahnya siapa itu Oh, kabupaten mana. A- itu Tahu, titik Anda tahu nol, nggak? ya titik nolnya itu di Penajem Pasar Utara, itu masuk ke mana ya klaster? Apa Enggak rendah Pak, apa tinggi coba tadi yang Kalimantan Timur coba. Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur, berarti Penajem Penajem itu apa. rendah Pak, masuk ke rendah. Oh, nah nanti berarti otomatis kan besok akan naik gitu Iya. IPM-nya kan. Oh, kalau kemarin ranking IPM ada punya datanya enggak ya? Oh Ini iya, sih kan clustering yang ranking IPM Anda bisa dapat nggak datanya akhirnya? mungkin Ya bisa. tingginya di Kalimantan mungkin ya masih ranking rendah dibanding Jawa misalnya. Oh iya, Kan ranking. bisa aja kan? Karena Jawa Iya. kan lebih. Jadi misalkan tinggi di Kalimantan itu mungkin skor IPM-nya masih kalah dengan rendahnya di Jawa misalkan. Nah, itu kan artinya memang yang ketimpangan itu kan memang yang harus lagi dipikirkan kan. Ini apalagi musim kampanye kan harapan saya kan adalah bahwa IPM itu kan penting itu loh sebenarnya. Tapi kemarin saya nggak dengar ada yang bicara IPM itu. Cuma besok saya akan apa kan? Saya besok akan ada apa? Sekolah gratis, susu gratis apa misalnya. Tapi tidak menyentuh yang. Nah, ada Penajar Pasar Utara ini termasuk rendah ya padahal ya. Iya, masuk Tapi rendah. besok kan wilayahnya sebagian kan diambil jadi IKN kan. Iya, betul Pak. Dia nanti namanya sudah bukan wilayahnya Penajem Pasar Utara kan karena apa? Dia jadi wilayah sendiri kan namanya otorita kan itu. Kayak Iya. DKI itu loh. Dulu DKI sebenarnya kan punyanya Jawa Barat berarti ya kalau di ininya wilayahnya kan itu. Terus kayak Oh, Jawa Barat kan dipecah jadi Banten kan. Dulu Jawa Barat, Banten kan dulu wilayahnya karena gara-gara ada bandara kan Tangerang itu kan ikut Banten. Jadi provinsi Banten dari pemekaran gitu kan. Itu jadi oh, sekarang apa lebih ini lagi. Makanya pemekaran kan perlu gitu untuk kayak yang tadi provinsi dulu berapa hanya 27 sekarang udah 38 kan itu.
Nah, sekarang yang kota ini juga akan nambah kan itu. Iya. Oke, terus apalagi kesimpulan Anda tadi? Dari ini Penajem Pasar Utara adalah rendah ya. Berarti Rendah. nanti 2020 kalau benar besok sudah pindah sana, kemungkinan IPM-nya akan ada, kan ada perpindahan orang kan. Iya benar. Bisa Yang orang-orang meningkat. terdidik kan, orang-orang terdidik kan besok pada pindah ke sana kan. Iya benar. Karena akan jadi apa? Menteri lah, jadi apa? Pegawai ASN mungkin kan akan berdampak itu mesti itu. Ya oke, silakan lanjut dulu sampai tambahan kesimpulannya apa? Oke, kemudian hampir seluruh daerah yang masuk klaster dengan kategori tinggi itu merupakan ibu kota provinsi atau pernah menjadi ibu kota provinsi, kecuali Kutai Kartanegara, Berau, Balikpapan, dan Bontang yang berada di Kalimantan Timur. Sisanya pada daerah lain itu semuanya yang masuk merupakan ibu kota provinsi. Berarti terdapat kejomblangan antara ibu kota provinsi dan juga daerah-daerah lain. Kemudian lanjut analisis klaster dengan jumlah K sama dengan 4, yaitu klaster berkategori rendah, sangat rendah, sedang, dan juga tinggi. Untuk kabupaten kota di Kalimantan yang masuk pada klaster dengan kategori indikator IPM tinggi, yaitu satu kota dari Kalimantan Barat, sama seperti tadi. Kemudian untuk Kalimantan Timur berkurang menjadi 3 kota, yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Bontang, serta untuk Tarakan, serta untuk Kalimantan Utara, Selatan, dan Tengah itu sama seperti tadi. Jadi yang berubah hanya di Kalimantan Timur, berkurang. Dan semuanya itu merupakan ibu kota provinsi juga, kecuali di Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan dan Bontang. Kemudian terdapat 19 kabupaten kota di Kalimantan yang masuk pada klaster dengan kategori indikator IPM sangat rendah. Dengan rincian 1 kota dari Provinsi Kalimantan Barat yaitu Sambas dan 9 kota dari Provinsi Kalimantan Selatan serta 9 kota juga dari Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk Kalimantan Timur tidak ada yang masuk ke dalam klaster berindikator dan berkategori rendah. Ini lanjut ke hasil analisis pada Kalimantan Barat. Terdapat kabupaten kota di Kalimantan Barat yang masuk ke dalam klaster dengan tingkat indikator IPM tidak tinggi, yaitu rendah ataupun sedang, sebanyak 92,8%. Yang berarti sangat-sangat banyak. Kemudian pada clustering 5 provinsi di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa hanya 1 kota di Kalimantan Barat yang masuk ke klaster berkategori indikator IPM tinggi. Dan dimensi IPM yang paling perlu ditingkatkan oleh Kalimantan Barat setelah dilakukan analisis yaitu dimensi pendidikan, di mana Kalimantan Barat memiliki rata-rata nilai harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah terendah se-Kalimantan. Rata-rata nilai harapan lama sekolah Kalimantan Barat yaitu sebesar 7,433, yang berarti rata-rata masyarakatnya belum menamatkan bangku sekolah menengah pertama, sehingga pemerintah harus lebih memfokuskan pada dimensi pendidikan terlebih dahulu. Dan rekomendasi yang saya berikan yaitu pemerintah Kalimantan Barat dapat memfokuskan perhatian pada daerah yang masuk ke klaster rendah terlebih dahulu, yaitu Kayong Utara, Kuburaya, dan Sambas. Terutama Sambas karena Sambas juga termasuk ke klaster paling rendah se-Kalimantan. Kemudian pemerintah juga dapat berfokus pada peningkatan di bidang pendidikan karena harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat merupakan yang terendah se-Kalimantan dan perbedaannya itu sangat signifikan. Pemerintah dapat menggalakkan kebijakan wajib belajar 12 tahun karena rata-rata masyarakat Kalimantan Barat belum menamatkan bangku sekolah menengah pertama. Pemerintah juga dapat mengadakan fasilitas pendidikan yang memadai dan dapat dengan mudah dijangkau di seluruh kabupaten kota karena masih banyak daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, kendala lain selain fasilitas yaitu masih banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan memperkerjakan anak yang menyebabkan angka putus sekolah di Kalimantan Barat cukup tinggi, sehingga pemerintah perlu mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga. Peningkatan kesejahteraan masyarakat misalnya membuka lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan potensi daerah serta memberikan kemudahan dan mendukung pertumbuhan UMKM. Misalnya dengan lebih banyak memasyarakatkan akses kredit seperti kredit usaha rakyat atau KUR, tidak hanya ke kreditur yang besar saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke, kembali yang tadi kesimpulan ada yang terakhir ini, yang saran rekomendasinya. Oh, ini. Itu yang jadi pada berhenti sekolah itu karena kerja apa ya di sana ya? Karena mungkin ekonomi orang tua kan bantu orang tua kayak dulu di Jawa juga kayak gitu ya. Ini mereka putus sekolahnya terus pada ngapa ya? Yang nggak sampai tamat SMP itu. Anda punya datanya, nggak punya informasi nggak? Mereka kemana itu?
Mungkin belum sih, Pak, belum sejauh itu saya menggalinya. Makanya Anda kalau punya rekomendasi ini, apakah Anda punya datanya gitu kan, waktu memberi rekomendasi kan Anda tadi sudah mengatakan yang jadi fokus misalnya gubernur kan lihat apa Sambas tadi ya. Terus Iya, nanti kan di sana ada bupatinya Sambas kan. iya. Karena ini tadi mana saya nonton acara penghargaan untuk bupati, wali kota dan gubernur, itu memang mereka banyak melakukan terobosan-terobosan itu. Jadi salah satunya ya tadi, jadi yang tadinya banyak orang pada pergi jadi TKI dengan dibikin pekerjaan di rumah yang lebih menarik, jadi akhirnya mereka nggak pada pergi gitu. Dan akhirnya mengungkit apa istilahnya kan kemajuan daerahnya kan karena tenaga SDM-nya nggak pada pergi kan itu. Nah ini makanya pekerjaan apa ataukah ini yang salah satunya kan harus ada kreativitas pemerintah untuk meng-create suatu pekerjaan kan yang menyebabkan potensi daerah yang berupa SDM tadi nggak pergi karena ini kan IPM kan memang bisa saja kita menaikkan IPM kita karena pergi kan yaitu sekolah di tempat lain. Tapi kan Iya. nggak mungkin misalnya SMP sudah ingin ke beda kota itu kan nyari. Ya memang ada ya, sengaja dulu ada yang dari luar Jawa, turut SMA sudah banyak yang di Jogja itu. Saya lihat dari beberapa saya tanya kok sudah di Jogja sejak SMA. Ada juga yang memang SMP tapi prosentasinya kecil, apalagi SD itu mungkin karena ada saudaranya atau apa. Tapi kalau SMA saya sudah jumpai beberapa yang memang mereka sudah dikirim ke Jogja kan karena ingin supaya dapat SMA yang bagus, targetnya kan dapat perguruan tinggi yang ya memang kenyataannya gitu. Jadi dia rutenya dari ini langsung beberapa yang kalau saya tanya yang luar yang di UGM dari mana SMA-nya, saya udah SMA-nya udah di Jogja Pak. Dan itu kan berarti ada dia biayanya kan mahal kan karena dia harus ngirim kan dari SMA Iya. kan. Nah berarti kan hanya untuk orang tua tertentu nggak mungkin semua bisa. Nah inilah yang saya maksud tadi, ada yang rekomendasi ini, syukur memang yang pertama yang ketiga ini memang Anda punya data nggak yang nomor 3 ini? Kalau Nomor yang tadi ya, yang pertama kan ada jelas kan yang rendah dulu. Setelah yang rendah kan ada minta fokus ke yang apa? Sampah apa ya tadi ya? Iya Iya, ya. Sambas yang masuk terendah se-Kalimantan. Ya, jadi yang paling ininya. Tapi yang tadi yang rekomendasi ketiganya itu yang mengatakan jadi pemerintah dapat melakukan bahwa banyak yang putus sekolah nggak sampai lulus SMA kan kalau sorry SMP kan karena 12 Oh, tahun kan hanya SD. Ini dapat dari mana? Anda punya apakah benar bahwa ini banyak yang belum, iya maksud saya Kak, ada ini datanya misalnya iya iya. 90% itu misalnya atau 80% dikurung aja tidak di sebelahnya itu. Ah, iya iya. Ini Jadi Pak, tidak harus karena melihat data dari rata-rata lama sekolah ini kan sebesar 7,433. oh ada berarti dari ini tapi kan kalau ditambah di BPS-nya kan bisa dilihat kan 2022 yang apa hanya lulus sampai apa namanya berarti SD ya. Kalau putus SD. sekolah di SMP kan lulusan SD berapa Iya lulus. persen eh, di Oh iya sana iya. misalnya. Nanti tambah saja di sampingnya itu masih misalnya 80% kan berarti gawat kan. Iya. Untuk pendidikan cuman yang tamat SD itu 80% misalnya. Artinya ada sesuatu yang ini. Terus untuk ini berarti kan tadi harus nambah sekolahnya kan. Tapi karena kalau tadi ada yang karena putus sekolah karena kerja itu membantu orang tua kan ada itu. Iya ada. Nah itu kalau yang seperti itu berarti kan karena masalah ekonomi orang tuanya kan. Jadi dia diminta putus sekolah itu. Jadi Iya. sekolahnya kan kalau mungkin biayanya masih murah kan kalau yang negeri itu. Iya Mungkin benar. negerinya ada atau jadi dia harus butuh biaya maka milih disuruh berhenti gitu. Ini hanya ditambahkan dikurung-kurung aja Anda cuman apa link nanti kalau di apa kalau sekarang saya minta kalau yang pakai latte itu ada kalau diklik itu masuk ke webnya itu jadi Oh, meyakinkan itu kalau presentasi kayak gitu klik ini loh Pak bener loh Pak yang lulusan cuma SD di Kalimantan Barat itu 80% misalkan maka oh, ini penting sekali itu di tiap apa harus ada SMP misalnya supaya mereka yang nggak mampu masih
mampu membiayai karena nggak perlu beda kota kan misalnya. Iya. Ya kayak perguruan tinggi itu kan di tingkat provinsi lama-lama mungkin kayak di Jawa kan tingkatnya kabupaten sudah. Oh, Hampir di Jawa itu tiap kabupaten ada perguruan tinggi lagi kayak Solo aja ada UNS, di Jogja aja sudah ada iya. 3 yang negeri. Hampir di kota kabupaten itu mesti ada perguruan tingginya kan. Iya, iya. Yang di Oh iya. Jawa, tapi kalau di luar Jawa kan hanya di provinsi kelihatannya kan, yang di kota Iya. provinsi kan. Kayak ya kalau Kalimantan Timur ada Samarinda sama Balikpapan itu yang kemarin dibuatkan ITK itu. Iya. Juga di Kalimantan kalau tapi ditaruhnya kan di Kalimantan Timur kan, tidak ditaruh di Kalimantan Barat misalnya. Ya sebenarnya kalau kemarin yang membuat kebijakan ditaruh di Barat, ITK-nya akan mendongkrak yang Barat kan. Timur sudah bagus dikasih perguruan tinggi lagi ya tambah lagi sekarang tambah IKN ya udah Timur semakin makmur kan. Iya ya, benar semakin jomplang. Nah, itu yang saya katakan kemarin si ininya kalau kan padahal dulu itu pernah sempat di Kalimantan Pontianak kan Kalimantan Barat ya benar ya. Iya, Kalimantan Barat. Dulu ada ibu kotanya di situ kan kalau salah ya Pontianak apa ya tadinya ya. Ibu kotanya Iya Pontianak. ya kan ibu kotanya kan. Makanya mau Iya. di Pontianak kok jadi milih karena mungkin dari segi saya nggak tahu dari segi biaya atau apa jadi kenapa yang Kalimantan Timur udah karena memang tujuannya supaya Sulawesi ikut kedongkrak katanya karena kan nanti Sulawesi juga akan mensuplai apa makanan ke Kalimantan kan katanya jadi kalau dari barat mungkin baratnya lagi siapa kan sudah habis ya baratnya Kalimantan ya Sumatera kan ya iya ya Iya, kalau iya. Kalimantan kan iya kan ininya kan lebih ke Sumatera kayak Aceh kan gitu dekatnya kan ya. Iya. Nah itu sebenarnya karena dianggapnya kurang tengah gitu kan. Karena sebenarnya kalau dari sisi tadi, jadi besok memang yang wilayah timur ini yang Kalimantan akan paling makmur kan. Iya, Karena dari betul. sisi ini kalau ini kan kalau misalnya situasi sekarang lagi pada mikir itu kan sebenarnya ini kalau menurut saya coba kembali ke apa IPM itu diukur dari apa? Ada rumusnya enggak sih? Rumus ngitung IPM Anda dapat rumusnya enggak? Belum saya masukkan Pak kalau IPM-nya karena ini kan mengukur indikatornya aja. Ya, maksudnya dari rumus ngitung IPM nanti di laporannya ada nggak? Ada ngitung IPM sebenarnya kayak apa sih? Ada tahu nggak? Oh, mungkin saya masukkan nanti Pak Coba lihat judulnya, ke judulnya ada. judulnya. Nah, di sini kan maksudnya berdasarkan ini kan dimensi umur panjang, berarti kan masalah ya dan sehat kan, umurnya panjang tapi nggak sehat. Ya kayak orang kena stroke, orang itu kan ya umurnya panjang tapi kan nggak produktif kan, karena apa? Nggak sehat kan. Umur panjang tapi sehat ini kan yang dicari sekarang kan. Terus Ya. pengetahuan pendidikannya, terus hidup layak ini kan lebih ke sosial ekonominya. Iya. Nah, itu kan ada untuk ukurnya kalau bisa karena nanti misalnya mau jadi program kan harus konkret. Oh, biar Oh, umur panjang harus ngapa? Biar sehat harus apa? Umur panjang nggak menjamin bahwa sehat kan? Orang nggak sehat pun ada yang umurnya panjang kan? iya, Tapi betul Pak. tiduran terus sampai bertahun-tahun kan ada. Kalau di Jawa dulu ada yang mungkin kena itu tapi nggak diobatin ya udah dibiarin. Tapi sampai bertahun-tahun dia. Nah, itu sebenarnya kan umur panjang tapi nggak sehat. Terus tentang pendidikan ini tadi kan sudah jelas programnya kan, bikin sekolahan gitu mas. Atau menarik investor swasta kan supaya bikin sekolahan bagus. Kalau di Jogja kan udah negerinya banyak, ditambah yang swasta bikin yang bagus-bagus itu jadi Hmm. numpuk kan di sini. Makanya wajar banyak yang sudah mulai ngirim ada yang SD aja ada kata pilih Hmm. di ini karena ingin sejak SD dapat yang bagus itu. Jadi biasanya karena kalau saya pernah alami karena orang tuanya pindah karena orang pemerintah kan dipindah masa waktu masa kan sok ngelesin itu kan masih privat itu ada yang dari Kalimantan tapi dia keterusan bapaknya udah pindah lagi tugasnya dia tetap di Jogja gitu. Oh, iya sih, karena bagus juga pendidikannya. Iya jadi setelah mencicipi sini tadi dia misalnya waktu masih ada yang waktu SMP banyak orang tuanya dipindah kan ke Iya, Jogja nah itu bapaknya pindah dia tetap di sini sama ibunya iya karena sering. apa udah terlanjur diterusin sampai ya bapaknya akhirnya yang
kan dipindah-pindah, biasanya kan ada yang 2 tahun, 3 tahun kan dipindah itu. Untuk kayak misalnya yang perbankan apa terus apa ya, kalau kejaksaan juga sering dipindah kan itu. Nah, biasanya sekali masuk Jogja, jarang yang mau keluar itu. Langsung sekolahnya di sini terus sampai selesai. Nah, itu kan karena pertimbangan ini tadi, dari segi yang di pengetahuan, dan kan dia merasa lebih nyaman kan di Jogja, biar karena bapaknya kalau diikutin kan pindah-pindah terus, yang rugi pendidikannya kan. Iya, betul. Kadang dipindah ke yang malah lebih rendah gitu. Ya jadi bisa repot. Nah, akhirnya kalau sudah nyantol di Jawa, biasanya mereka akan ini karena IPM-nya yang nggak imbang kan. Kita tadi nggak lihat IPM yang Jawa kan, Iya, enggak, Pak. baru yang sama Kalimantan aja ada ketimpangan di Kalimantannya kan, itu yang di ini kan. Ya oke, saya kira ini Anda sudah cukup. Nah, sebenarnya kalau tadi nanti tinggal tambahkan bagaimana menghitung itu, tapi ada tadi salah satu rekomendasi itu kalau bisa di sebelahnya ada persentase yang tadi ya, biar Ya. apa rekomendasi Anda tidak, walaupun nggak pakai analisis secara jauh ya, tapi ada data lah, rekomendasi apa ada lah, bahwa nggak cuman terus yang misalnya yang sehat. Sebenarnya kalau Anda dapat rata-rata usia berapa, terus dengan apa ya, kalau kesehatan diukurnya pakai apa ya? Angka harapan hidup, Pak. Oh, yang kasih berarti bisa nanti dilihat benar nggak dia harapan hidupnya rendah sekali itu misalnya. Ada ya di situ ya. Ada yang cukup sampai tinggi berapa kalau gitu? Kalimantan Barat. Kalimantan tinggi ya. Kalau yang tadi, yang paling rendah tadi, yang paling rendah rata-rata harapan hidup bisa kelihatan nggak? Ini kabupaten apa mana? Oh, kabupatennya tidak terlihat. Ini rata-ratanya aja. Yang provinsi ya? Iya, rata-rata provinsi. Kalau tadi Anda mau rekomendasi itu kan harus lihatnya kabupaten itu kan jadinya kan. Kalau ini kan kalau sekarang lihat secara Kalimantan, berarti yang paling rendah mana ini? Kalau Kalimantan dari segi harapan hidup. Harapan hidup kalau paling rendah. Ini 71, ini 71. Ini mana? Kalimantan Selatan sama Kalimantan Selatan Pak paling rendah. Itu berapa? 68 ya. 68, 69, 70 ya. Berarti yang ini ya paling rendah ya 68 itu. Iya. Cuman sekarang problemnya kan, oke rata-rata harapan hidupnya tinggi, tapi dia nggak sehat. Tahu maksud saya? Jadi banyak orang-orang yang sebenarnya ya istilahnya kalau dikatakan hidup enggan mati tak mati itu ya, jadi dia sebenarnya sakit kayak karena orang kena stroke kan bisa bertahun-tahun kan itu. Iya. Tapi dia sudah nggak produktif itu. Sebenarnya ya tinggi ya 68. Wong Jogja aja paling ya sekitar berapa ya, kalau saya 68-an ini. Ya Kalimantan udah tinggi dari segi harapan hidup ya. Iya. 70-an ya. Tuh, tapi kalau tadi daerah yang paling, kalau saya juga lebih ke pendidikan yang jadi problem kayaknya. Apalagi yang Kalimantan Barat ini sangat jomplang. Karena gini, keuntungannya Kalimantan kan mungkin udaranya masih sehat kan, jadi orangnya sehat-sehat kan, dan banyak aktivitas fisik kan, karena kemana-mana kan harus ini kan, mungkin yang ke hutan, ke ini kan fisiknya jadi olahraga tiap hari ya mungkin ya, jadi secara ininya malah menurut saya harapan hidupnya tinggi, tapi mungkin pendidikan kelihatannya. Benar. Iya kan, pendidikan sama ini akibatnya kan otomatis kalau rata-rata ininya apa namanya, kayak income-nya atau penghasilannya ada nggak ya di sini yang tadi ya? Nah itu nggak ada datanya Pak, jadi pakainya pengeluaran per kapita. Berarti IPM itu hanya kesehatan. Pengeluaran per kapita ada rata-rata pengeluarannya? Ada. Di mana tuh? Nih, 9407 ini Pak. 9407. Yang paling rendah Kalimantan Barat juga. Oh, Kalimantan Barat ya, masih. Enggak, Kalimantan Utara. Cuma Utara, beda dikit. Dikit ya. tapi sama-sama, tapi yang tinggi Kalimantan Timur ya. Iya, Timur semuanya tinggi, paling tinggi. Oh ya, 13.000 ya rata-rata ya. Wah, jauh sekali ya dengan Kalimantan Barat 9.000. Ini satuannya apa ini? Pengeluaran per kapita. Ini satuannya apa ini? 13. Pengeluaran per kapita. Satuan pengeluaran per kapita. Apa juta per tahun apa?
Rp1.000 per orang per tahun. Oh ini rupiah per orang per tahun. Masa kecil Kalau semua. iya, Mungkin per bulan. Oh ya karena rata-rata kan membagi banyaknya ini ya. Ya ada yang iya, keluarnya banyak, ada yang memang nggak pernah keluar uang kan. iya, Nah karena ngambil dari hutan kan nggak perlu keluar uang kan. Bisa kan di Kalimantan hidup tanpa uang kan. iya, Metik ini kan paling hanya kalau makanan dari hasil hasil kebunnya petani kan bisa kan. iya betul. Saya yakin mungkin ada banyak orang yang mungkin tiap hari nggak selalu, kalau di Jogja kan harus tiap hari keluar uang kan. Iya sih, Pagi-pagi benar sudah sih. keluar uang kan. Iya, Pagi-pagi, harapan pagi sudah keluar uang. Lagi, kalau mungkin di Kalimantan bisa aja seharian saya nggak keluar uang bisa ya. bisa punya kebun gitu ya, Pak? Nah iya makanya berarti kan nggak perlu keluar uang kan. Karena di Jawa Iya, juga ada di daerah yang di ini dia nggak pernah keluar uang gitu. iya, Karena makan pagi dari hasil kebunnya, terus siang semua hasil dari kebun kan. Nggak ada yang beli gitu. Mulai keluar uang kan harus beli kan, sayuran harus beli kalau di daerah itu kan mungkin sayuran tinggal metik kan itu. Terus iya, untuk masaknya pakai kayu bakar kan nggak perlu beli, nggak pakai gas kan, nggak. Jadi seharian mungkin nggak mungkin bisa juga jadi gini kalau Rp9.000 per orang per per tahun ya. tahun. Iya, Itu kan termasuk kecil sekali kan. Kalimantan Timur kan 13.000. Ini rata-rata sekolahnya memang ya yang ini saya lihat. Tapi Kalimantan Timur pun ya rata sekolahnya masih 9,6 ya. iya, Tapi ini malah 7 ya. Berarti yang putus sekolah sampai SD banyak ya di Kalimantan Barat ya. banyak Ini yang sih. kayak yang di daerah pedalaman ya kayaknya ya mesti ya ini ya. Iya, Karena yang di Kalimantan yang ibu kota mesti lebih tinggi kan. Karena iya, sekolahan kan ngumpul di situ kan. iya, Iya, sekolah-sekolahan bagus iya, itu. Ya kayak Anda karena kebetulan di Pontianak ya Anda ya. iya, Iya, Kota di Pontianak ibu ya. kota jadi nggak merasakan ini kan. Kalau yang merasakan ini ya nggak sampai Jogja kan. Iya sih. Iya kan karena untuk Oke, kalau misalnya Anda itu dari keluarga apa PNS atau ini pengusaha di Anda, dari orang PNS. tua Anda, PNS. Iya, PNS di ini pemerintah provinsi. iya, Hmm, berarti kan memang, tapi nggak pernah dipindah-pindah ya. Memang selalu di Kalimantan, apa pernah iya, dipindah? nggak pernah sih Pak, selalu di Oh, Pontianak. oh berarti ini PNS yang provinsi bukan PNS pusat ya berarti ya. Iya ya berarti orang tua. Karena kalau yang dipindah-pindahan yang PNS pusat itu kayak misalnya di kejaksaan, di apa pengadilan, di apa ya kalau saya lihat yang banyak dipindah-pindah itu. Yang PNS pusat istilahnya kan itu. Iya. Iya, Jadi ini PNS yang daerah yang apa provinsi jadi selalu di situ terus ya mulai kerja sampai nanti pensiun kan nggak pernah pindah kan. iya, Pindah ke wilayah kabupaten juga belum pernah ya. belum pernah Pak. Oh, berarti memang yang ini di. Ya, oke, saya kira ini sudah cukup. Maksud saya kalau nanti untuk. Tapi kemarin waktu Anda di Bapeda, Anda nggak sempat ditugasi mikir kayak gini kan? Enggak ditugas, tapi kan ini juga saya lakukan di sana Pak. Bukan ditugasin sih, karena awalnya ditanya kan bisa apa, terus ya udah saya bilang Hmm. gitu. Kamu memang ini laporannya diserahkan ke mereka nggak bahwa Kalimantan Barat yang dikasihkan yang Kalimantan Barat ya semua sebenarnya nggak masalah dilaporkan, tapi yang khusus Kalimantan Barat lebih detail Oh rekomendasinya tadi kan. iya, bisa Karena saya ke harapkan ini seandainya Anda Bapeda itu ya memperhatikan ini loh harapan saya gitu loh, karena supaya menganggarkan untuk tadi pembukaan sekolah baru di wilayah-wilayah yang rendah tadi supaya lama belajarnya ditingkatkan kan dengan cara nambah sekolah mestinya kan. iya, iya. Jadi ya minimal misalnya apa kan apa yang sekarang jadi kartu apa Indonesia Pintar itu kan salah satu program para presiden kalau lagi kampanye kan Iya, yang jadi itu kan salah satunya sebenarnya kalau nanti kan ini kan ada pilgub juga kan besok itu sama kan serentak besok pilihan presiden, pilihan gubernur, pilihan bupati kan makanya banyak pakai pejabat
pelaksana dulu kan, karena nanti akan ada pilihan itu. Nah, coba nanti ini kalau pas dikirimkan, sebenarnya ini yang ke depan saya inginkan kalau KP, ini pada saat kayak gini, posisinya Anda masih di sana gitu. Nah, saya ingin kayak gini itu bareng sama mentor Anda. Kalau di sana mentornya siapa Anda? Ada kepala bidangnya, Pak. Nah, itu maksud saya ingin apa yang kayak gini ada kepala bidangnya gitu. Oh, Tapi kan iya. Anda posisi sudah di Jogja sekarang kan? Iya. Maksudnya posisinya masih di sana. Saya ajak Google Meet kayak gini, jadi si kepala bidangnya ini. Jadi nanti Mas apa yang seperti ini itu mereka juga jadi di ini kan dibantu analisisnya karena melakukan perencanaan kan harus berbasis data kan. Iya. Nanti akan tepat sasaran kan. Dan nanti bisa dievaluasi tahun depan berdampak enggak itu. Saya sudah ngeluarin apa investasi untuk IPM ini kan. Iya, betul betul. Oh, iya ya. Ya nanti silakan aja Anda misalkan apa waktu ini nyerahkannya gimana Anda? Sudah nyerahkan laporan belum? Sudah, Pak. Tapi yang kemarin yang saya lakukan di sana kan cuma Pontianak, Kalimantan Barat aja. Nanti ditambahkan sebagai untuk ya apa ya trigger aja di Oh, ini iya. kan aja nanti ini saya tambahkan dari pembimbing saya di ini ya kalau memang mereka minat diskusi sebenarnya yang harapan saya sebenarnya ke depan itu untuk KP itu dari kerjasama dari kita yang UGM harus bikin kerjasama dengan Kalimantan dengan mana nanti mahasiswa jadi waktu dikirim ke sana akan juga efektif kan bermanfaat lah itulah misalnya Iya, iya. ini kan enggak Anda kemarin nyari sendiri kan ini Datanya iya, Pak. enggak terus Sama- juga Anda milih KP-nya di Bapeda kan pilihan sendiri kan Iya, pilihan sendiri. nyari sendiri juga kan itu Iya. nggak ada Nah, pengaruh institusi sama sekali nggak ada cawe-cawenya kan nggak ada harusnya maunya cari sendiri ini sendiri gitu loh inilah yang sebenarnya maka saya mulai dulu dengan ini karena semua yang DPA saya kan akan KP-nya dengan saya itu nah ini maka saya bikinan grup ini nanti kalau yang angkatan Anda yang belum KP yang kemarin makanya lagi minta izin langsung sudah saya masukkan ke grup harapan saya nanti pas selama KP itu ikut monitoring ini jadi sekalian kan pas lagi disuruh ngapa itu jadi langsung kan sekarang kan bisa kan bikin nanti gampang online kan. Ya iya. silakan nanti pada saat Anda coba tambahkan kalau memang misalkan yang tadi mentor Anda ini boleh aja nanti apa sih mungkin nanti sama-sama yang mungkin kalau yang asalnya dari mana tadi yang paling rendah apa Sambas ya. Sambas. Kalau ada yang kuliah di statistik juga kebetulan dari salah satu kabupaten bukan yang kayak Anda kan di kota provinsi kan. Iya. Tapi ada nggak teman Anda kan Anda punya komunitas orang Kalimantan Barat gitu kan? Ada, Pak. Yang statistik juga ada sih, Pak. Dari daerah Kabupaten lain mana? barat. Dari kabupaten. Nah, dia sudah Sintang. KP belum? Dia belum, Pak. Nah, dia DPS saya bukan. Bukan. Waduh, kalau DPS saya sarankan dia masuk sana gitu. Pak mulai kontak itu. Karena Hmm. supaya nanti itu termasuk yang rendah apa yang sedang itu tadi yang Sintang itu rendah sih. Kalau untuk nah 3 kelas, Sintang tetap masih sedang. sedang. Nah, misalnya kalau misalnya dia ini kan, tapi yang DPA saya ada nggak yang asal dari Kalimantan? Nggak ada, Pak. Iya ya, gue nggak ini ya nggak ada ya. Makanya besok Iya. mau saya mulai ini. Jadi nanti tolong ini ya, yang Anda angkatan berapa ini? 2000. 21. Nah, yang angkatan 21 yang DPA saya, coba mulai kontak saya nanti akan saya masukkan grup ini kan. Kalau Anda yang sudah lulus nanti akan saya bikinkan grup apa yang sudah selesai KP gitu. KP Oh, itu. Nanti apa kalau suatu saat bila ketemu di skripsi, saya inginkan saya lanjutkan dari itu. oh iya, iya, iya. Jadi misalnya ini kan saya ini kan baru kayak gini. Nanti kalau saya naikkan apa lebih ini lagi untuk skripsi, kan saya akan melihatnya nanti faktor-faktor yang lain. Jadi mungkin dilihat nggak cuma dari IPM, tapi bagaimana menarik IPM yang dengan potensi daerahnya kayak apa. Nanti kan nambah variabel kan itu. Iya. Kita apa yang akhirnya ke program konkret kan itu ke, untuk melakukan di kalau memang asalnya dari kabupaten itu ya mungkin fokus di situ. Ya misalnya Anda ini, menurut Anda masih ada perlu perbaikan nggak untuk
Kalimantan Barat, khususnya yang tempat Anda ini, namanya apa? Ada kabupatennya? Kota Pontianak. Kota Pontianak kan? Nah, Kota Pontianak menurut Anda yang masih rendah tadi bisa kelihatan nggak? Tadi Kalimantan Barat kan pendidikan juga masih. Ini Kota Pontianaknya sendiri. Kota Anda Pontianaknya sendiri. loh ya tadi olahannya atau apanya Anda punya nggak? Apakah semua sudah tinggi? Untuk Kota Pontianak itu sudah cukup tinggi Pak. Bahkan harapan nama sekolahnya 15 sudah melebihi yang Oh, nah rata-rata itu lain dan bagus. timur. Makanya berarti kan ini kan nggak imbang mana yang Anda mana? Ini Yang Pak. Sambas tadi yang 6 ya ini ya. Iya, ini Sambas. Anda mana yang Nih, Pontianak? 9 Oh, 10 ya udah. Ini berarti kan kelihatan sekali kan. Anggaran cuma di Pontianak berarti. Waduh. Iya ini kayaknya ini. Terus yang kedua Singkawang. Singkawang lumayan tinggi. Ini dari sisi sekolah loh ya. Iya. Yang lainnya yang paling parah yang Sambas ini. Kayaknya sekolahnya mesti ini sekali. Gitu. Kalau ya harapan lama sekolahnya kan jadi dua. Rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah ini rata-ratanya rendah ya. Oh ini Pontianak dominasi kan angka harapan hidupnya Pontianak juga paling tinggi ya ini. Iya. Iya. Nah, Sambas kasih 69. Sebenarnya dari sisi kalau ini tadi pendapatan per kapitanya. Nah, ini kan jauh 15 kan ribu. 15. Pengeluaran tadi loh yang ini 15 ini. Tapi Sambas lumayan besar ya udah 10 ya. Dia jatuhnya IPM-nya gara-gara ini urusan sekolah ini. Iya, pendidikan. Dari segi pengeluaran mungkin sebenarnya di daerah Sambas mungkin perekonomian udah lumayan gitu. Sayangnya kesadaran sekolahnya ini mungkin yang masih rendah. Jadi banyak yang milih langsung kerja itu loh mungkin di kalau melihat pengeluaran per kapitanya sudah tinggi. Ini 7.000. Ya oke kalau misalnya ada apa skripsi mau dilanjut mengupas tuntas ini kan pakai teknik statistik yang lain nambahkan variabelnya ditambah nanti Anda bisa membuat sampai ke program konkretnya. Ini kan minimal hanya dari IPM-nya kan dari sisi yang lain kan perlu juga dilihat intinya kan apa sih yang masih ini untuk Kalimantan terus kan tadi dari clusteringan sudah kan dari masing-masing klaster jangan lebih jauh lagi kan bisa lihat jadi faktor apa yang harus ditingkatkan dulu nanti sampai ke soal penganggaran kan di pengeluaran dingin sekolah kan lebih mahal kan dibanding karena satu sekolah harus berapa di ini kan harus gurunya didatangkan ya. Sebenarnya saya juga kayaknya ada dulu di tapi ya karena nggak pernah kontak karena dia dulu yang ikut siapa yang namanya kalau yang daerah tamigasinya di daerah mana kalau Kalimantan Barat itu yang ada tamigasi itu Yang ada apanya Pak? yang transmigrasi itu orang Jawa yang dibawa ke Kalimantan di tahun zamannya mungkin 20-30 tahun lalu apa ya itu di daerah mana kalau di Kalimantan Barat itu Gimana ya Pak? nggak tahu ya tapi kok itu saya kan ada ya saudara apa ini yang ya namanya dulu kan udah berangkat ke Kalimantan nggak bisa kontak kan nggak bisa pulang juga kan tapi kalau anaknya sudah jatuh ke kayaknya anak atau cucu ya banyak tinggal di Pontianak karena jadi PNS lah jadi apa itu kan berarti kebetulan dia berhasil mendorong pendidikan anaknya kan Iya. jadi dia orang Jawa yang di Kalimantan tapi sekarang mereka pada di Pontianak itu berarti kan karena ini kan dia sudah keluar dari yang mungkin saya yakin yang untuk dulu transmigrasi namanya kan nggak mungkin di Pontianak kan pasti di luar ini kan tapi mungkin mereka karena akhirnya berhasil mereka bisa menyekolahkan di Pontianak kemungkinan itu karena ada yang juga sudah jatuh ke agak ini lagi bisa sampai nanti. Kalau Anda termasuk yang masih asli dari ini atau ada ini? Ada leluhurnya dari Jawa? Leluhur dari Jawa ada sih masih Pak. Itu sudah apa? Mungkin kakeknya kakek atau apa kalau ini? Iya kayak Gunawan ya, ini belakangnya. ayahnya nenek gitu. Iya kan? Jadi itu yang mungkin yang merantau dari Jawa ke ini kan? Berarti ya sekitar mungkin
ratusan tahun lalu kan bisa juga. Iya bisa. Iya kan karena mobilitas waktu itu. Kalau yang saya lihat yang misalnya saya itu ya generasi di orang berarti ya 50 tahun lalu kan mulai pada ke Kalimantannya. Mungkin ada yang ratusan tahun yang lalu. Iya. Karena memang saya lihat di Kalimantan kemarin, saya di Kalimantan Timur itu, udah banyak ketemu orang Jawa sama Sulawesi gitu. Dan pendatangnya agak banyak kalau yang kayak Samarinda sama Balikpapan. Tapi ada yang memang ya dari leluhurnya aja. Jadi. Nah besok ini dengan adanya IKN mungkin Kalimantan akan tambah memang ramai, banyak orang-orang makin banyak berdatangan kan. Ya oke lah, saya kira ini sudah bagus untuk apapun ini sudah saya katakan terlambat, tapi saya ingin masih bisa maksimalkan Anda supaya ya saya kan nanti ini kirim aja tambahan ini loh, ada tambahan untuk kita komparasi dengan yang lainnya, moga-moga oleh Bapeda bisa dimanfaatkan, intinya kayak gitu. Oh iya. Karena apapun harapan saya tugas Bapeda kan mungkin namanya apa, Badan Perencana Pembangunan daerah. Nah ini kan pas kan ini bahwa dia supaya punya perencanaan yang baik karena Bapeda provinsi kan, dia bertanggung jawab ke seluruh wilayah provinsi kan. Nanti kan simbiose dengan APBD kabupaten kan, APBD provinsi, nah bisa juga pusat kan, ikut nimbrung juga kan, supaya percepatan dari sisi misalnya lama sekolahnya biar naik lah misalnya setara yang Pontianak gitu, 10 kan. Dari 6 naik ke 10 itu nggak gampang kan, butuh 5-10 tahun itu. Karena itu investasi jangka panjang kan pendidikan itu, dan belum tentu juga sekolahnya ada mau sekolah kalau dari si mental dia belum kan, belum siap. Oke, saya kira nanti silakan, nanti laporan saya anggap sudah selesai. Anda nanti kalau mau kirimkan sana ya moga-moga bisa bermanfaat bagi Bapeda Kalimantan Barat lah. Amin. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup? Sudah cukup sih Pak. Jadi nanti bikin laporan finalnya saya tanda tangan sama nanti ini form nilainya ya minta ke nanti dikirim lewat WA aja, kalau yang form nilai kan PDF. Iya. Nah, supaya saya nggak lupa caranya, ini minta tanda tangan ini, nanti ada tanda tangan laporannya kan. Tanda laporan sudah ya, kalau yang laporan itu sudah ya tanda tangan ya. Laporannya sudah ya, seingat saya sudah. Di tanda tangan siapa, Bapak atau? Yang saya laporan KP kan ada tanda tangan, belum. Oh, memberi persetujuan atau laporan KP-nya sih belum, Pak. Oh, belum. Ya udah berarti nanti kan terus sama nilai. Nanti nilai Anda minta formnya yang berupa PDF, nanti diisi nama Anda, ini nanti tinggal saya ngasih nilainya aja. Nanti saya kirim ke Mas Sudrab. Oh ya, siapa? Jadi nanti kalau yang form nilai lewat PDF aja, tapi kalau ininya kan Anda sudah tadi di Google Drive ya, berarti sudah tersimpan di sana ya ini ya. Iya. Karena sudah di-share ini kan melalui ini. Ya oke, berarti Anda tinggal nanti ngirim, kalau yang form nilai nanti kirimlah lewat WA ya. Iya, siapa. Karena nanti saya biasanya langsung saya tanda tangani, saya ini kan kirimkan ke Mas Sidra gitu. Supaya saya nggak lupa, karena kalau nggak di ini kan malah nunggu-nunggu, nggak usah nunggu, nanyakan aja, karena kan ini nggak seperti kalau ujian kan langsung itu menilai. Kalau ini kan saya nggak dapat formnya kan. Berarti yang PDF form nilai sama laporannya perlu tidak Pak PDF? Ya kan laporannya kan nanti ini dikirim di Google Drive aja. Oh iya, siap, di-share aja ya Pak. Iya, karena kan ada itu kalau yang pakai overlap ya biasanya langsung di ini. Tapi kalau yang pakai ini nanti Google Drive aja di-sharekan itu. Oke, siap Pak. Di lewat email. Oke, sudah cukup untuk hari ini. Oke, makasih ya. Oke, saya tutup ya. Oke ya.